Sejauh langit dari bumi, mari katakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, sukacita kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat pagi semuanya sahabat Berea yang kekasih tentunya di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Hebat, dan Tuhan semesta alam yang kita sembah ya tentunya. Terima kasih buat sahabat Berea yang sudah bersedia mendengar live Instagram di Berea Indonesia, di salah satu program Berea ya tentunya, untuk saling menguatkan satu sama lain, karena kita ini harus seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, karena kita ini manusia yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi, dibentuk, mau diproses, ditempa sehingga menjadi pribadi yang seperti Kristus inginkan. Baik, buat sahabat Berea semuanya, mungkin kita sebagian orang hidup ya, tentunya kita mengalami sebuah proses yang dimana kenapa masalah terus datang kepada kita. Kenapa masalah demi masalah terus kita hadapi, dan mungkin sebagian dari kita juga berpikir, sampai kapan masalah ini berakhir? Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masalah yang kita hadapi. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita jangan takut, bahwa Kristus selalu ada beserta dengan kita. Amin. Nah, di sini kita mau share ya buat sahabat Berea semuanya, apa yang menjadi rema pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Tentunya kita bisa membuka dari 1 Korintus 9. Oke. Nah, di sini kita melihat setiap orang ya tentunya. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Jalan hidup yang setiap orang ini mungkin pernah alami, dan ternyata ini pun dialami oleh para murid-murid Tuhan. Salah satunya Paulus. Paulus bercerita tentang apa yang ia kerjakan di dalam tugas pelayanannya, dan Paulus ini adalah seorang rasul ya, Rasul Kristus di zaman
eranya Paulus menjadi pemberita Injil, memberitakan kebenaran firman Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Nah, mungkin di sini kita melihat apa saja sih yang menjadi tolak ukur ya, tolak ukur di mana Paulus pun pernah mengalami hal-hal yang seperti kita alami. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus pun lemah dalam hal nafsu duniawi. Kenapa Paulus bisa lemah dalam hal nafsu duniawi? Di sini kita bisa melihat dari peristiwa. Kita kembali ke Alkitab. Nah, Paulus pun berkata demikian. Oke, sebentar. Nah, seperti manusia pada umumnya, ingin hidup itu punya pasangan. Ingin hidup itu punya yang namanya istri ataupun suami. Nah, itu pun dialami oleh Paulus di sini. Nah, Paulus berbicara seperti di 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 5 ya, saya bacakan. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, ini Paulus berbicara tentang haknya. Kenapa sih Paulus Rasul ini juga meminta hak sebagai manusia, sama seperti kita. Kita meminta hak pada umumnya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dong kalau saya punya pasangan hidup, kalau saya punya usaha, kalau saya punya sesuatu yang dibanggakan. Nah, sama halnya dengan Paulus pun, Rasul Paulus pun, dia mengalami hal apa yang dialami oleh kita. Contohnya seperti tadi, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, terus Paulus pun berbicara di ayat selanjutnya, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus pun punya yang namanya sebuah nafsu. Apa yang dipikirkan oleh manusia, dia pun, karena Rasul Paulus sendiri pun sama, dia itu manusia. Nah, di sini kita bisa melihat suatu peristiwa yang dialami oleh Paulus ketika nafsu kedagingannya itu keluar, tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, di sini Paulus, seorang rasul pun punya yang namanya sesuatu yang membuat dirinya lemah, membuat dirinya tidak berdaya, sama kayak kita. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, dihadapkan suatu problema hidup, kita merasa bahwa kita hidup sudah ada yang namanya di titik akhir gitu, di titik puncak yang kita udah nggak tahu nih harus ngapain. Masalah datang yang baru, yang lama belum beres, yang baru udah masuk. Nah, itu kan membuat diri kita itu semakin terhimpit, semakin tidak bisa bernapas gitu. Nah, di sini sahabat Berea, kita belajar dari peristiwa Paulus ini sesuatu yang tidak bisa istilahnya kita menolak. Siapa sih yang bisa menolak masalah datang? Masalah akan datang, masalah pasti datang. Tidak istilahnya jangan cari masalah, jangan cari sesuatu yang menimbulkan masalah. Tetapi masalah pasti pasti datang. Tapi bukan artinya misalkan kita menantang problem, bukan. Tetapi masalah adalah sesuatu untuk kita bisa belajar dari masalah yang kita hadapi. Karena dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti bawa kita kepada jalan keluar.
jalan menuju keluar dari masalah gitu. Jadi masalah pasti kita akan hadapi. Anak-anak Tuhan akan menghadapi setiap masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Tetapi di sini yang saya mau bagikan kepada sahabat-sahabat di Berea, supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin intim, supaya kita masih tetap teguh memegang panji Kristus, memegang memegang namanya sebuah pengharapan hanya kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang El Shaddai, Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Nah, di sini mari kita lanjut kembali di dalam firman Tuhan, masih tetap di 1 Korintus 9, dan kita bisa melihat apa yang bisa kita bagikan. Nah, di sini Paulus berbicara tentang yang namanya kelemahan, ya, kelemahan gitu. Karena setiap orang punya yang namanya sebuah kelemahan. Ya, pada umumnya manusia itu lemah, tidak kuat ketika masalah itu datang, tidak mampu ketika masalah itu menghinggapi setiap orang. Jadi, ketika kita mengalami sebuah masalah, janganlah kita sekali-kali berkata, "Kenapa masalah datang?" Tetapi mari kita coba berubah, bahwa kita berpikir masalah datang pasti ada jalan keluar gitu. Jangan berpikir bahwa sesuatu, Tuhan kasih saya cobaan, Tuhan kasih saya masalah saya untuk bisa sakit hati, masalah saya untuk bisa sesuatu dalam bisnis pun ada goncangan, ada sesuatu yang membuat kita itu tidak bisa berlalu dari masalah ini. Karena masalah satu belum beres, masalah kedua udah datang. Nah, karena kita nggak akan mampu menghadapi cobaan yang iblis cobain kepada kita kalau kita tidak memegang satu keyakinan, kalau kita tidak percaya kepada kuasa. Kita harus berpegang. Bahkan Tuhan berbicara, "Akulah pokok anggur dan engkau ranting-rantingnya." Maka dari itu kita harus berpegang kepada Yesus di tengah masalah kita. Bahkan kita harus melekat seperti pohon anggur. Ya, kita harus melekat kepada pribadi, kepada kuasa yang menyertai kita di tengah masalah, sehingga masalah itu bisa kita lalui. Seperti Rasul Paulus bilang, "Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka." Nah, di sini Paulus bilang, Paulus harus lemah. Kenapa? Karena supaya menjadi kesaksian bagi umat Kristus, bagi umat pilihan Allah. Jadi di sini Paulus ini bukan orang sempurna, bukan orang yang istilahnya diurapi Tuhan sehingga dia tidak bisa dicobai. Iblis pun mencobai Paulus dengan hawa nafsu, dengan emosional, dengan yang namanya sebuah ego, perdebatan antar murid, perdebatan antara rasul. Nah, di sini Paulus pun sama dicobai oleh iblis. Tetapi Paulus memegang sebuah prinsip, memegang sebuah keyakinan yang kuat, yang dilandasi oleh iman. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, sahabat Berea tentunya, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami suatu ujian ataupun cobaan, jangan takut. Pada pagi hari ini, kita semua ada di dalam rencana, rancangan Tuhan Yesus yang terbaik dari yang terbaik
untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus sanggup mengeluarkan kita dari masalah. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah semua masalah bisa kita lalui, semua cobaan bisa kita lewati, asalkan ada Yesus menyertai kita, asalkan ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Untuk sahabat Berea, tetap semangat, tetap pegang firman Tuhan, dan jangan takut bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan sahabat-sahabat di Berea. Salam Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.